Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Aditya Pradana ingin membahas tentang mitologi Yunani. Mitologi dapat juga diartikan sebagai karangan atau cerita dongeng yang berisi dongeng para dewa-dewi dihubungkan dengan peristiwa alam dan dipercayai secara turun-menurun. Secara garis besar ada dua jenis mitos, yaitu satu mitos kosmogonis, yaitu mitos keterangan tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Kedua, mitos kosmologis, yaitu memberi keterangan tentang asal-usul serta sifat-sifat kejadian-kejadian di alam semesta. Mitologi Yunani berpengaruh dalam mendorong kelahiran filsafat karena menimbulkan ketidakpuasan dan berbagai pertanyaan dalam pikiran. Mitologi juga ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia sampai sekarang. Mitologi merupakan faktor yang mendahului filsafat dan seolah-olah mempersiapkan ke arah timbulnya filsafat memang benar. Filsuf-filsuf pertama menerima objek penyelidikannya dari mitologi, yaitu alam semesta dan kejadian-kejadian yang setiap orang dapat menyaksikan di dalamnya. Mitologi Yunani memang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta itu. Tetapi jawaban-jawaban serupa itu justru diberikan dalam bentuk mite yang meloloskan diri dari tiap-tiap kontrol pihak rasio. Mitos atau mite adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah masa lalu atau masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta serta keberadaan makhluk di dalamnya, dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional atau cerita kuno. Pada umumnya, mitos menceritakan kejadian alam semesta, dunia, dan para makhluk penghuninya. Bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, dan sebagainya. Mitos bisa muncul dari catatan peristiwa sejarah yang terlalu berlebih-lebihkan. Sedangkan logos termasuk konsep salah satu kunci dalam agama Yahudi. Kata logos dalam bahasa Ibrani yaitu dafer sangat erat hubungannya dengan penciptaan kristologi. Dan teologi, kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dengan perkataan. Pertimbangan nialar atau arti dalam bahasa Ibrani, dafer berarti hal yang berada di belakang, yang berarti firman Tuhan yang dianggap sejajar dengan Sofia, yaitu perantara Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sudah mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berkelainan. Sejak saat itu manusia mulai mencari jawaban-jawaban rasional tentang masalah-masalah yang diajukan oleh alam semesta, mengganti mitos. Dengan begitulah filsafat dilahirkan. Bisa dikatakan bahwa kata logos mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan kata rasio. Logos berarti baik kata, tutur atau bahasa maupun juga rasio. Meskipun lahir pada saat rasio mengalahkan mite, tapi tidak berarti seluruh mitologi ditinggalkan begitu saja secara mendadak. Sebenarnya proses itu berlangsung secara berangsur-angsur saja. Seluruh filsafat Yunani dapat dianggap sebagai suatu pergumulan yang panjang antara mitos dan logos. Dan justru sebenarnya tidak sulit untuk menunjukkan pengaruh mitos dan filsuf-filsuf yang pertama. Namun demikian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, di negeri Yunani telah terjadi sesuatu yang benar-benar baru. Filsuf-filsuf memandang dunia atas cara yang belum pernah dipraktekkan oleh orang lain. Mereka tidak lagi mencari keterangan tentang alam semesta, peristiwa-peristiwa mistis atau awal mula yang harus dipercaya begitu saja, sebab belum ada kemungkinan untuk membuktikan kebenarannya. Mereka tidak membatasi diri atas mite-mite yang telah diturunkan dalam tradisi. Setinggi-tingginya ditambah dalam imajinasi puitis. Seperti Hesiodos, mereka sudah mulai berpikir sendiri
di belakang kejadian-kejadian yang dapat diamati oleh umum. Mereka mencari suatu keterangan yang memungkinkan untuk dapat mengerti tentang kejadian-kejadian itu. Tidak dapat disangka lagi, keterangan-keterangan semacam itulah yang sekarang kita dengar itu seringkali agak naif kedengarannya. Tetapi yang terpenting adalah cara rasional dan logis yang mereka gunakan untuk mendekati problem-problem yang ditemui dalam alam semesta. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pelangi. Dalam masyarakat tradisional Yunani, pelangi adalah seorang dewi yang bertugas sebagai pesuruh bagi dewa-dewa lain. Tanggapan semacam ini dapat kita baca mengenai Homeros misalnya, tetapi Xenophanes, salah seorang di antara filsuf-filsuf pertama, mengatakan bahwa pelangi merupakan suatu awan. Kira-kira 1 abad sesudahnya, Anaxagoras sudah mengerti bahwa pelangi disebabkan oleh pantulan matahari dalam awan-awan, dan justru karena cara pendekatan seperti itulah yang bersifat rasional dan dapat dibuktikan oleh siapa saja. Terbukalah kemungkinan untuk mendapatkan hasil-hasilnya secara leluasa dan menuntut timbulnya keterangan lain. Sehingga dalam suasana rasional ini, perkembangan dan kemajuan ilmiah menjadi sangat mungkin. Kalau kita katakan bahwa filsafat lahir karena logos telah mengatakan mitos, berarti sekali lagi harus dikatakan bahwa kata filsafat di sini meliputi filsafat maupun ilmu pengetahuan, sebagaimana keduanya sekarang dibedakan dalam terminologi modern. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan suatu pandangan rasional tentang segala-galanya, baru berangsur-angsur dalam sejarah kebudayaan. Berbagai ilmu satu demi satu melepaskan diri dari filsafat supaya memperoleh otonominya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kata sofis berarti orang-orang yang bijaksana, orang yang memiliki keahlian tertentu. Di lain pihak, istilah sofis artinya menjadi guru bayaran keliling. Di kemudian hari, istilah sofis menjadi negatif, seorang penipu daya cerdik dengan argumentasi yang menyesatkan. Maka sofisme bukanlah mazhab yang terorganisir, tapi lebih merupakan gerakan intelektual yang sedang ngetren saat itu. Hal itu disebabkan karena 1. Keadaan polis Athena yang kian maju dalam bidang politik, ilmu ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, untuk mengimbangi kemajuan-kemajuan tadi, para kaum muda membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, peraturan-peraturan etis menjadi dipersoalkan apakah bersifat kodrati atau adat kebiasaan yang dibuat dan dijalankan secara ajak. Karena ketiga alasan itulah gerakan sofisme merebak dan populer kala itu. Sokrates dan kaum sofis. Sokrates sebagai tonggak periode filsafat, dia tidak meninggalkan tulisan. Ajarannya lebih dikenal atau diketahui melalui muridnya, yaitu Plato. Dia dijadikan tonggak periodisasi filsafat karena dia memindahkan filsafat dan langit ke bumi dan persoalan alam ke masalah manusia. Kaum sofis itu dari kata Sophia. Kaum sofis semula bermakna positif sebagai kaum terpelajar atau cendekiawan, namun kemudian bermakna negatif. Persamaan antara Sokrates dengan kaum sofis: 1. Mereka memajukan pendidikan dan pengajaran masyarakat, khususnya kaum muda. 2. Mereka mengarahkan perhatiannya kepada masalah diri manusia dan etika. Ketiga, keutamaan hidup dicapai melalui belajar, tak hanya latihan. Keempat, mereka bertitik tolak dari pengalaman dan kehidupan konkret. Perbedaan antara Sokrates dan kaum sofis: 1. Kaum sofis mengaku sebagai cendekiawan dan bijaksana, sedangkan Sokrates tidak. Sokrates hanya pecinta kebijaksanaan. Kedua, kaum sofis mau mengajar dengan bayaran, sedangkan Sokrates dengan tulus dan ikhlas. Ketiga, bagi Sokrates adalah kebenaran umum yang objektif, sedangkan kaum sofis menganut sikap relativisme dan menolak kebenaran secara umum. Keempat, bagi Sokrates kebenaran
Kebenaran selalu terkait dengan moral atau etik, tak hanya teoritik sebagai bahan perdebatan sebagai kaum sofis. Kedua, Plato. Tahap pemikirannya ada 3 periode. 1, sepenuhnya ikut Socrates. Kedua, mengikuti jalan pikirannya sendiri dalam masalah dunia, idea, dan masalah negara. Ketiga, terarah ke hal praktis atau alami. Ketiga, Aristoteles. Tahap pemikirannya juga ada 3 periode. 1, di Akademi Plato, mengikuti ajaran Plato. Kedua, di Assos, dia mengkritik ajaran Plato tentang idea. Ketiga, di Athena, dia berbalik dan spekulatif ke empirik, konkret, dan individual. Istilah logika diperkenalkan Cicero pada abad 1 sebelum Masehi, yang berarti seni berdebat. Kemudian Alexander Apollodisias memakai istilah logika dalam arti sekarang, yakni suatu kajian tentang valid atau tidaknya penalaran. Aristoteles sendiri menggunakan 2 nama, yakni analektika dan dialektika. Analektika itu argumen dan dengan premis-premis yang jelas-jelas benar, sedangkan dialektika argumen dengan hipotesis. Aristoteles membuat kerangka ilmu sebagai berikut. Ilmu dibagi menjadi 1, ilmu praktis, produktif, dan teoritis. Logika bukan ilmu, melainkan alat atau piranti atau organon bagi ilmu-ilmu. Aristoteles sering diberi gelar bapak logika. Meski filsuf sebelumnya dia sudah bermain logika, tapi baru Aristoteles lah yang memberikan uraian sistematis tentang logika. Induksi adalah jalan pikiran yang dimulai dan kasus-kasus untuk kemudian menarik kesimpulan untuk yang bersifat umum. Sedangkan deduksi adalah jalan pikiran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan jelas-jelas benar untuk kemudian menarik kesimpulan dan bersifat khusus. Metafisika. Tentang istilah metafisika, sesungguhnya Aristoteles sendiri tidak memakai istilah metafisika. Setelah itu mula-mula digunakan Andronikos dan Rhodos untuk menamai ajaran-ajaran Aristoteles sesudah ajarannya tentang fisika. Tetapi ada sinyalemen bahwa istilah metafisika telah digunakan oleh Ariston dan Chaos. Bahkan jauh sebelum itu, istilah metafisika digunakan oleh pengikut Aristoteles yang pertama. Aristoteles sendiri menggunakan beberapa nama: metafisika Sophia, metafisika Tohoen, metafisika filsafat pertama. Etika. Tujuan tertinggi hidup manusia adalah eudaimonia atau kebahagiaan. Eudaimonia bukanlah bersifat subjektif, melainkan suatu keadaan manusia sebegitu rupa sehingga segala sesuatu yang termasuk keadaan bahagia harus terdapat pada manusia. Kebahagiaan bukan hanya dalam potensial, melainkan diaktual dalam suatu aktivis. Aktivis yang layak bagi manusia adalah mengikuti psisisnya, kodratnya yang menunjukkan perbedaan sekaligus keunggulan, dan makhluk-makhluk lain adalah rasionya. Maka kebahagiaan tertinggi adalah dalam aktivitas rasionya. Akan tetapi berpikir bukanlah asal berpikir, melainkan berpikir yang disertai keutamaan. Psikologi menyelidiki makhluk yang memiliki psike, contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Fisika itu gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak dipaksa dan gerak spontan atau alamiah. Gerak spontan itu atau alamiah dibagi menjadi 2, yaitu gerak substansi, sesuatu menjadi sesuatu yang lain, dan gerak aksidental, sesuatu menjadi lain. Sedangkan kajian fisika Aristoteles adalah gerak spontan atau alamiah harus difahami bahwa yang dimaksud gerak bukan sekedar bergerak atau sekedar pergeseran, akan tetapi segala macam perubahan. Pengelolaan atau pemerintahan yang baik adalah
yang berakibat pemenuhan kebutuhan kepentingan warganya. Sedangkan yang buruk adalah yang berakibat pada pemenuhan kepentingan pengelolaan penguasa berdasarkan jumlah personil penguasa dan sifat-sifat Aristoteles bagi tiga. Dari sebab itu filsuf-filsuf selanjutnya seperti René Descartes alias Cartesius, Immanuel Kant, George F. Hegel, Edmund Husserl, dan ilmuwan lainnya seperti Isaac Newton, Max Planck, Albert Einstein mempunyai leluhur-leluhur yang sama di negeri Yunani. Bangsa Yunani mendapat kehormatan yang baik, kehormatan yang bukan kecil, bahwa merekalah yang menelurkan cara berpikir ilmiah, kata J. Burnett. Dengan demikian, mereka termasuk pendasar pertama kultur barat, bahkan kultur sedunia. Sebab cara pendekatan ilmiah semakin menjadi unsur hakiki dalam suatu kultur universal yang merangkum seluruh kebudayaan di seluruh dunia. Demikian yang dapat saya rangkum mengenai mitologi Yunani. Semoga ada manfaatnya serta dapat memberikan wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.